menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan kami mau memuji nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau dengan segenap hati kami. Dan kami mau memberikan pujian yang terbaik Tuhan. Karena Engkau layak Bapa. Mari Tuhan saat ini Engkau memberkati setiap kami. Engkau mengurapi setiap kami. Pimpin Tuhan kebaktian sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan dinyatakan di setiap rumah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Amin. Nah, adik-adik, pujian tadi mengatakan kalau Tuhan itu baik. Kalau baik itu biasanya yang dikeluarkan dari apa ya? Apakah jari manis? Bukan Tante. Bukan. Kalau baik itu yang dikeluarkan apakah jari kelingking? Bukan juga Tante. Adik-adik tahu nggak? Kalau good, kalau biasanya gurunya atau mama papanya atau tante di sekolah minggunya bilang good, itu yang dikeluarkan jari apa? Ayo coba tunjukkan, tante mau lihat jari apa yang dikeluarkan. Tut. Wah, pinter. Ibu jari ya. Nah, kita mau nyanyi lagu God is so good. Nanti kalau ada kata good, ibu jarinya dikeluarkan, ibu jarinya ditunjukkan. Bisa? Bisa. Yuk kita sama-sama mau nyanyi lagu ini ya Tante. Oke. Siap Tante. Dikatakan di pujian tadi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Yes. Betul. Baik buat semua orang. Buat semuanya. Tapi Tante, sebentar. Ya. Tante lihat kok. Tante ini bajunya berbeda ya. Beda. Kira-kira adik-adik tahu enggak ya? Tante ini sepertinya memakai baju profesi ya. Iya betul. Oh, kira-kira adik-adik ada di yang bisa rumah nebak enggak pakai baju coba. apa ini? Profesi apa ini ya? Profesi apa ya Tante sekarang ini? sering muncul di televisi. Oh iya betul sekali. Iya. Di berita-berita banyak jadi ya Tante pahlawan. ya. Iya betul. Kira-kira profesi apa adik-adik? Apa ya? Apa? Jasnya putih. Oh ya. Apa-apa Tante nggak dengar? Oh dokter. Betul sekali. Yeay. Dokter. Ada Sekarang yang mau jadi dokter mungkin? Oh, ada? Siapa kalau besar mau jadi dokter? Coba lambaikan tangannya. Wah, harus
Tante. Tante. Ya. Tante juga enggak tanya ya? Oh iya, Tante ini pakai bajunya apa kok ya? keren ya Tante ya? Wah, sudah keren Tante. Habis olahraga ya? Oh. Wah, Tante. Habis Oh, mau olahraga. jadi olahragawan? Betul sekali Tante. Pemain bola. Oh iya, betul lah. Tante. Tuhan itu memberikan kita itu, diri kita ini istimewa. Istimewa. Spesial. Memberikan kelebihan buat Setiap adik-adik. Iya, orang. setiap adik-adik. Iya, betul. Masing-masing itu Ada kelebihannya. Iya, sekarang Tante mau undang adik-adik semuanya untuk berdiri. Nah, kita mau bergerak. Nah, siapkan Ya. semuanya. Kita sudah lihat dulu adik-adik sudah berdiri atau belum Tante? Oke, kalau sudah berdiri kita siapkan musiknya Tante. Siap-siap ya. I can sing, na 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 na. I can dance, dance dance dance. I can jump, bisa jump. It's all because of you. I can draw, bisa diangkat tangannya. I can make beautiful color like pink, blue, yellow and green. It's all because of you, Lord. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Kita coba lagi ya, can sing ya, siap-siap. I can sing, bisa gayanya na 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 na. I can dance, gerak, dance. I can jump, bisa jump. It's all because of you. I can draw, siapa nanya? I can draw. I can make beautiful color like pink, blue, yellow and green. It's all because of you. Bisa diangkat tangannya. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you, Lord. Sekali lagi, Lord. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And now we wanna thank you, Lord. We wanna thank you. Bisa sekali lagi ya, bisa can sing lagi ya. Siap-siap. I can sing, bisa suaranya na 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 na. I can dance, dance. I can jump tinggi, jump. It's all because of you. I can draw, siapa namanya? I can draw. I can make beautiful color like pink, blue, yellow and green. It's all because of you, Lord. Lord, you are the only reason for all the talent I have. And Lord, we wanna thank you, Lord. 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 Wah, Tante, ternyata adik-adik ini semangat sekali di rumahnya Tante. Kita juga harus lebih semangat lagi. Tante, kita mau nyanyi apa lagi Tante? Nah, biasanya setiap minggu itu selalu ada ayat hafalan. Betul. Nah, adik-adik tahu nggak Yeremia 29 ayat 11? Siapa yang tahu bunyi ayat ini? Isinya tentang Tuhan itu memberikan kepada adik-adik masa depan yang indah dan penuh harapan. Nanti dibuka ya Alkitabnya, dibaca ya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagunya ini. Karena apa? Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu rela mati buat kita. Tuhan pasti kasih masa depan yang penuh harapan. Amin. 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 Tepuk tangan dulu sama-sama ya.
pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapan, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Siapa yang bantuin hidup kita? Tuhan menjamin hidupku, asalku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Tuhan mengasihiku, yang pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, ku kan terus bertekun, mengejar semua harapan, mengejar semua cintaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap percaya, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Katakan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap percaya, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku kan berlari mengejar cintaku. Ku yakin Tuhan memimpin hidupku. Puji Tuhan Tante. Kita selalu punya harapan ya untuk masa depan kita. Amin. Karena Tuhan tuh menjamin hidup kita. Betul. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah silakan bisa duduk kembali lagi. Kita akan memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yesus. Seperti
Ajar kami Tuhan bisa duduk diam Tuhan, bisa duduk tenang Tuhan, dan bisa dengar-dengaran Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan setiap kami Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus taat, setia dan dengar-dengaran Tuhan akan Engkau Tuhan. Tuhan, siapkan kami ya Tuhan, siapkan hidup kami ya Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati Tuhan, baik tante maupun om Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau juga memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Kiranya puji-pujian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak, kalian masih ingat firman Tuhan minggu lalu tentang apa? Ya, tentang sumur Rehobot. Kita mendapatkan pelajaran bahwa orang yang cinta damai, tidak mau berkelahi, mau memaafkan, mau mengalah, itu seperti siapa? Seperti Ishak. Akhirnya dia diberkati oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Tetapi orang yang suka benci, iri, marah kalau orang lain diberkati oleh Tuhan, tidak senang kalau melihat orang lain bahagia, itu seperti orang Filistin. Tuhan tidak suka. Nah, sekarang kita juga mau mendengarkan kembali firman Tuhan, yaitu tentang Ebenezer. Apa itu? Nah, perhatikan ya, duduk manis, perhatikan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Tante mau tanya, siapa di antara kalian yang belum pernah atau bulan ini belum mengikuti Keep in Touch? Kalian usahakan supaya bulan depan kalian bisa mengikuti acara ini. Sebab kita bisa bertemu dengan guru-guru, dengan teman-teman, bersukacita bersama, mendengarkan firman Tuhan, walaupun lewat Zoom, tapi tetap menyenangkan. Nah juga, kalau di antara kalian ada yang membutuhkan bantu doa, silakan menulis di kolom deskripsi yang ada. Nanti tim doa sekolah minggu akan mendoakan kalian. Nah, jaga kesehatan, 6M, ingat ya. Nah, Tuhan Yesus memberkati kita tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita mau duduk manis memperhatikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya? Tante percaya semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, sebab Tuhan pasti melindungi dan menjaga kita. Tetap semangat ya, tetap sukacita ya, walaupun situasinya nggak mudah. Nah, sudah siap semuanya ya? Duduk yang manis. Sudah disiapkan HP-nya? Kita mau dengarkan firman Tuhan. Jangan jalan-jalan ya, biar ngerti firman Tuhannya. Ya, pagi ini Tante mau ambil judul firman Tuhan tentang Ebenezer. Apa itu istilahnya kok aneh sekali? Ada di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 ya. Kira-kira apa ini tuh? Bertanya-tanya ini. Kalian pasti bertanya-tanya, apa itu Ebenezer? Kita ikutin ya ceritanya ya. Anak-anak, sebelumnya di dalam 1 Samuel 4 diceritakan bahwa bangsa Filistin itu memukul kalah bangsa Israel. Sampai akhirnya tabut Tuhan tadi itu dibawa oleh bangsa Filistin ya. Yang mana pada saat itu bangsa Israel sedang berkemah di dekat Ebenezer. Kemudian bangsa Filistinnya ada di Apek. Nah anak-anak, sampai singkat ceritanya, ternyata membuat situasi itu tidak enak ya buat bangsa Filistin bawa tabut Tuhan. Nah, pada akhirnya tabut Tuhan itu dipindahkan, dibawa ke Kiryat Yearim. Nah, di situ ya tabut Tuhan tadi ditaruhlah di rumah Abinadab, ada di atas bukit. Nah, anak-anak, berikutnya kita melihat ya kehidupan itu segala sesuatunya buat bangsa Israel itu tidak enak ya.
Lalu kemudian bangsa Israel tuh bercerita kepada Bapak Samuel, ya. Ini gimana kok semuanya menjadi ndak enak, serba susah, ya. Nah, tapi waktu itu belum ada tabut Tuhannya. Tabut Tuhannya masih ada di rumah Bapak Abinadab tadi, ya. Nah, itu sudah sampai 20 tahun anak-anak. Jadi bangsa Israel itu hidupnya tanpa ada tabut Tuhan, ya. Nah, kemudian Bapak Samuel diberitahu seperti itu oleh bangsa Israel. Bapak Samuel memberikan nasihat, ya, kamu itu singkirkan semua ala-ala asing, ya. Kayak apa, ada patung Asitoret, semuanya itu harus kalian buang. Belajar hidup kalian tuh harus memberikan hati yang sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan separuh hati, ya. Kira-kira mereka melakukan enggak bangsa Israel? Nurut anak-anak. Tuh digambar ya, bangsa Israel tadi, orang-orang Israel itu semua patungnya dihancurkan, ya. Ala patung-patung ala-ala lain tuh dihancurkan, dibuang, ya. Pokoknya dibersihkan. Orang-orang Israel mengikuti, ya, apa yang diperintahkan oleh Nabi Samuel, ya. Lalu kemudian kita melihat pada saat itu, ya, aku nanti akan berdoa buat kalian, ya, biar Tuhan tadi itu mengampuni seluruh dosa-dosa kalian. Sampai bangsa Israel pun juga melakukan puasa. Nah, kemudian berikutnya pada saat itu Bapak Samuel berkata, ya, kalian harus benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Kembali kepada jalannya Tuhan dan benar-benar harus sepenuh hati kepada Tuhan. Nah, berikutnya anak-anak, apa yang dilakukan oleh Bapak Samuel? Next. Nah, anak-anak, Bapak Samuel tadi bilang sama bangsa Israel, ya, ayo pergi ke Mispa. Kita di sana berkumpul, aku berdoa, ya, supaya Tuhan benar-benar memberikan kekuatan buat kita semua, memberikan perlindungan, ya. Nah, ternyata apa yang terjadi? Di gambar ini ada bangsa Filistin yang mendengar kalau bangsa Israel ada di Mispa. Wah, bangsa Filistin itu sudah senang karena mereka kemarin-kemarin kan berhasil mengalahkan bangsa Israel. Jadi ini pikirnya bangsa Filistin, kesempatan aku harus bisa mengalahkan lagi. Tapi bangsa Filistin tidak tahu bahwa di situ bangsa Israelnya sudah kembali kepada Tuhan, ya. Ala-ala yang lain, patung-patungnya dihancurkan, ya. Mereka sudah bertobat untuk hidup sepenuh hati kepada Tuhan. Bahkan Nabi Samuel berdoa, ya. Nah, kalian bisa melihat di gambar ini, ya. Nabi Samuel berdoa untuk bangsa Israel. Nah, pada saat bangsa Filistin mendengar, ya, dia mau menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel tahu kalau mau diserang, teruslah berdoa, ya, teruslah berdoa supaya kita dijagai. Aslinya bangsa Israel juga masih ada rasa ketakutan. Jangan-jangan nanti kalah lagi, ya. Bapak Samuel berdoa. Tuh, kalian melihat, ya. Bapak Samuel tutup mata, dia berdoa. Anak-anak, tiba-tiba gambar sebelahnya apa? Ada suara menggelegar, mengguntur yang sangat hebat. Duar, tuh gambar di sebelahnya Bapak Samuel yang berdoa itu ada ginta, ada guntur, ada kilat yang menggelegar sangat hebat. Dan apa yang dilakukan itu ternyata Tuhan yang bekerja, ya. Yang dilakukan apa? Bangsa Filistinnya dikacau balaukan sama Tuhan, ya. Dipukul kalah sama Tuhan. Yang terjadi bangsa Israel menang. Nah, hore, ya, akhirnya bangsa Israel bisa menang, ya. Nah, anak-anak, nah, untuk memperingati kejadian ini, ya, Bapak Samuel mendirikan sebuah batu dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Di situ dikatakan apa, anak-anak? Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Pasti kalian bertanya-tanya, loh, Tante, kok tulisannya sampai di sini Tuhan menolong kita? Loh, berarti kan cuma sampai di sini terus Tuhan tidak nolong kita.
Tunggu dulu. Kita lihat ya. Di dalam slide ini kita melihat anak-anak ya. Ebenezer, Tante tulis lagi judul atasnya ya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Poin pertama ya. Anak-anak, bukan hanya sampai di sini loh pertolongannya Tuhan buat kita, tapi Tuhan itu seterusnya pasti menolong kita. Ada amin? Amin ya. Di dalam Filipi 1 ayat 6, di situ tertulis apa? Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ianya huruf besar, yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuh, kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan pasti meneruskannya sampai jadi sempurna ya. Jadi, apa maksudnya Tante? Yuk kita ikuti poin yang kedua. Anak-anak, ada hal yang kedua. Untuk selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam memberikan pertolongannya yang selalu tepat waktu, tidak pernah terlambat. Mazmur 103 ayat 2, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kalian perhatikan bangsa Israel ini terus menerus loh ditolong Tuhan. Tidak ada berhentinya, tidak ada habisnya. Terus menerus kalian kalau ikuti terus dalam cerita di live streaming sekolah minggu ya. Bangsa Israel itu terus menerus ditolong oleh Tuhan. Sekalipun terkadang bangsa Israel ya beberapa kali selalu membuat Tuhan kecewa ya, tapi Tuhan terus menerus menolong bangsa Israel. Demikian juga untuk kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kita itu selalu ingat ya. Ingat bahwa sudah sampai di sini Tuhan tuh menolong kita. Berarti Tuhan tuh lihat, kalau kita ingat sampai di sini Tuhan menolong kita. Loh, kita harus ingat. Ya, bukan berhenti sampai di situ saja. Kalau kita lihat gambar di sebelahnya Tante, ya. Nah, pasti kalian juga pernah mengalami sakit ya. Di gambar ini ada seorang anak yang sakit panas. Ya, sakit panas ya, mungkin batuk pilek atau badan gak enak. Nah, gambar yang sebelahnya tadi, sebelahnya gambar anak yang sakit ya, anak itu sehat. Habis sembuh dari sakit, sehat, senang. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan. Nah, di gambar yang ketiga, nah kalau merenung seperti ini, merenungnya yang betul, nah susah seperti itu, renungnya enggak betul, mikirnya yang enggak baik. Tapi kalau yang anak satunya tadi merenung tapi sambil sukacita, iya ya, Tuhan itu baik sekali, sudah tolong aku loh sampai sekarang ya. Tuhan sudah sembuhkan sakitku, Tuhan sudah tolong dalam sekolahku. Walaupun sekarang dalam kondisi sekolah online, Tuhan tetap tolong aku. Ya, harus tetap mengingat kebaikannya Tuhan, harus bersuka cita, harus senang. Loh Tante, kondisinya itu loh ndak enak. Memang kondisinya ndak enak. Ya, kondisinya serba susah Tante, sekolah online itu ndak enak loh Tante, susah, sulit mengerti. Memang ndak enak, susah, sulit mengerti, betul. Tapi ingat, punya Tuhan. Kalian sudah disertai Tuhan dalam 1 tahun kalian sekolah. Ya, kalian sekarang semuanya sudah pada di kelas yang baru. Kalian naik kelas, sesulit apapun Tuhan sudah tolong. Tuhan berikan hikmat. Tuh, ya, harus diingat itu. Hal yang ketiga, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Di dalam Mazmur 3 ayat 9a sangat jelas dikatakan, dari Tuhan ya datang pertolongan. Amin. Amin. Yes. Dari Tuhan datang pertolongan. Hanya Tuhan yang bisa menolong, tidak siapa-siapa. Ya. Kalau kalian tadi ingat ceritanya yang tadi, ya, Bapak Samuel mengingatkan agar bangsa Israel tadi jangan setengah hati. Semua Allah lainnya disuruh menghancurkan, suruh membuang. Ada patung-patungnya, ya. Nah, anak-anak, tadi ada 3 poin penting ya. Bukan berarti sampai di sini. Bukan berarti pertolongannya Tuhan tuh berhenti, bukan loh.
Sudah Tante jelaskan tadi 3 poin ya. Harus diingat ya. Dan pertolongannya Tuhan itu terus. Kalau dia sudah mulai, dia terus meneruskan sampai selesai, sampai sempurna sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan hanya Tuhan loh ya yang bisa menolong, tidak ada yang lain ya. Ayatnya sudah jelas mengatakan. Nah, anak-anak, cerita yang tadi itu ada beberapa hal yang perlu Tante ulas di sini, perlu Tante sampaikan. Di dalam 1 Samuel 7 ayat 3, ini hal penting yang pertama. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asitoret dari tengah-tengahmu. Dan tunjukkan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Nah, ini perintahnya Tuhan lewat Bapak Samuel kepada orang Israel. Karena orang Israel tadi itu hidupnya susah ya. Mereka sudah jauh dari Tuhan. Apalagi pada saat itu tabutnya Tuhan gak ada di bangsa Israel. Nah, kita melihat anak-anak next. Ini adalah salah satu contoh sikap setengah hati ya. Apalagi sekarang kondisinya pandemi. Kalau dulu belum ada corona, biasanya ada anak-anak yang kalau dikasih tahu sama misalnya enggak boleh gitu, terus ngambul, sapayo, marah. Habis gitu di jendela, ngelamun di jendela kamar, terus marah, ya seperti itu. Terus rasanya mendongkol gitu. Ini sikap yang setengah hati, ya. Apalagi sekarang kondisi pandemi anak-anak, ya. Kalian bisa melihat sikap setengah hati itu tidak baik, ya. Kena lo tante, nggak enak lo tante, menjengkelkan, nggak bisa kemana-mana, bosen tante. Aduh, tante ini lo kayak nggak mau mengerti. Anak sekolah minggu nggak boleh begitu loh. Firman Tuhannya lo setiap minggu limpah, ya. Jelas sekali diingatkan, jangan jadi anak yang setengah hati, ya. Kita lihat sekarang. Tapi kalau misalkan mainan HP terus, ayo, kira-kira gimana? Wah, asik tante, ya, asik sekali. Seakan-akan situasi itu membuat jadi enak. Nggak boleh seperti itu ya, nggak boleh. Loh lah tante, sekarang lo mau ngapain? Secukupnya, ya. Kalian sebut secukupnya saat sekolah. Kalian harus pakai HP untuk pelajaran sekolah. Oke. Nah, setelah itu jangan sampai kecanduan. Ini gambar ya, yang di sebelah kanan tante ini jelas menunjukkan sikap yang kecanduan HP. Kesempatan, bosen tante, soalnya di rumah terus nggak kemana-mana. Ya, kondisi pandemi. Aduh, sudah seperti ini tambah lama tambah membuat tertekan tante. Kalau kecanduan HP jadi seperti ini, ngomel keluarnya karena setengah hati, ya. Kalau kecanduan HP jadinya beda. Kalian bisa melihat tuh, sampai ada yang ketawa-ketawa, ada yang seru, ada yang ketawa-ketawa sendiri, teriak-teriak sendiri. Aduh, ini gimana? Bahkan sudah tidur belum? Sudah mah. Tapi di balik selimut, lampunya sudah dimatikan kamarnya sama mama. Tuh gambarnya bisa dilihat. HP-nya dikeluarkan. Masih berlanjut lagi. Nggak tahu tuh apa yang asik dilihat. Kecanduan HP. Ini salah satu sikap yang mulai setengah hati kepada Tuhan. Bahaya loh ini. Sangat bahaya. Bahkan itu lihat. Gambar yang ketiga, ya. Kakaknya merebut HP, adiknya tuh nangis, nggak peduli, ya, nggak peduli pokoknya. Yang penting HP-nya adiknya tadi itu direbut, ya, sama padahal ibunya sudah bilang gantian, adikmu juga butuh HP. Nah seperti itu, dia nggak peduli, diambil adiknya sampai diambil HP-nya. Kakaknya cuma diam aja, wasik, dia nggak peduli. Itu kecanduan HP. Hati-hati,
hati-hati ya. Gambarnya tante ini sudah sangat jelas. Ayo, ini kecanduan HP. Ini sudah mulai setengah hati. Jangan seperti itu. Ya, kalian bisa melihat gambar berikutnya anak-anak. Main HP waktu ibadah. Kalau sekarang ibadah, ayo jangan selancar loh ya. Ding 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 ding. Ayo, tidak boleh loh. Iblisnya gak ada yang lihat. Gak apa-apa selancar. Beberapa waktu yang lalu tante bawain firman apa? Nah, kita ini anak-anak terang. Harus mengikut teladannya Tuhan Yesus yang sempurna. Ya, ingat. Anak-anak terang, anaknya Tuhan Yesus. Ya, jangan sampai seperti itu. Bohongin, memang papa mama tidak perhatikan. Tapi ingat, ada Tuhan loh. Nah, itu anaknya iblis. Nah, kalau sudah kecanduan HP seperti itu, gimana? Apa yang didengarkan di firman Tuhan dijelaskan saat ini? Jadinya benih yang ditabur di pinggir jalan. Firman Tuhannya cuma didengar saja, sekilas saja, tapi tidak memperhatikan. Ya, karena asik tadi itu gayanya buka HP, ya, ngikuti live streaming, tapi selancar. Nah, dimakan iblis, ya, nurut. Jangan loh ya, kita anak Tuhan, anak terang. Nah, berikutnya anak-anak, ini sikap yang baik dan benar di hadapan Tuhan ya. Kita harus mendengarkan firman Tuhan, nurut. Seperti tadi bangsa Israel tadi nurut ketika Bapak Samuel nyuruh untuk menghilangkan semua patung-patung tadi itu. Di dalam Mazmur 27 ayat 8 di situ tertulis apa? Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, wajahnya Tuhan, maka wajahmu ku cari ya Tuhan. Kita cari ya, lalu nanti kita cari wajahnya Tuhan ya, biar kita tetap sukacita walaupun kondisinya seperti ini. Tetap bersukacita, tetap bersyukur walaupun itu tidak mudah ya. Belajar anak-anak, anak-anak Tuhan pasti bisa. Amin, amin. Di dalam Amsal 16 ayat 20 di situ dikatakan apa? Siapa memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Ya, dapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Tante, kondisinya kayak gini, gimana tante? Tetap pegang firman Tuhan. Percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Dia satu-satunya hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, Tuhan itu sangat sayang sama kita. Terus-menerus kita ditolong. Ya, tunggu waktu Tuhan. Pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Ada amin semuanya? Amin. Katakan amin ya. Amini ayat ini. Nah, anak-anak, kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, tuh seperti gambar di sini ya. Benih itu adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tuh jadi benih buat hidup kita, hati kita. Tuh gambarnya anak kecil tuh di dalam hatinya ya, tanahnya subur ya. Jadi ditaburi benih ya. Jadi kelihatan wajahnya smile, happy ya. Walaupun nggak pernah tahu apapun yang terjadi, kondisinya semua diserahkan sama Tuhan. Jadi di tanah yang subur, firman Tuhan itu akan menjadi tumbuh. Hati kita akan betul-betul sukacita. Iman kita tumbuh. Ya, apapun masalahnya bersama dengan Tuhan pasti bisa. Amin, amin. Anak-anak, gambar yang di sini tadi, rajin membaca Alkitab dan merenungkan, juga melakukan. Sudah baca, direnungkan ya, terus dilakukan ya. Benih di tanah yang baik itu adalah firman yang didengar, disambut, yaitu diperhatikan, dipelajari dan dipercayai, terus dilakukan ya. Jadi kalau kalian mendengarkan live streaming setiap minggu ya, juga mungkin di sekolah minggu cabang diadakan ada namanya KID ya, bagaimana firman Tuhan itu ditaburkan. Ayo semuanya berlomba-lomba mendengarkan firman Tuhan. Taburi hati ini dengan firman Tuhan ya, supaya kita ada kekuatan ya.
kalau kita mau dengarkan firman Tuhan, kita pelajari, ya, kita percayai, kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kemenangan-kemenangan sebagai anak Tuhan. Amin, ya. Seperti tadi bangsa Israel, ya, dia menang melawan bangsa Filistin. Demikian juga sebagai anak-anak terang, ingat ya, anak-anak terang, kita pasti tampil jadi pemenang, ya. Nah, anak-anak, berikutnya. Hal yang kedua dalam cerita tadi, 1 Samuel 7 ayat 4, di situ tertulis apa? Kemudian orang-orang Israel menjauhkan Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, ingat ya, beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, ini dia ya. Kalau dulu ke sekolah minggu untuk kalian semuanya, dulu masih bisa langsung ke gereja ke sekolah minggu, sekarang pun ngikuti online sekolah minggu, ya. Tetap harus rajin ke sekolah minggu, ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, tadi Bapak Samuel mengingatkan bangsa Israel, ya, disuruh menghilangkan semuanya patung-patung tadi itu, ya. Nah, dilakukan. Bangsa Israel melakukan, hasilnya luar biasa. Nah, kalian pun juga harus melakukan, ya, ke sekolah minggu dengan online lewat live streaming, ya. Di sekolah minggu kita bersukacita, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, ada aktivitasnya, ya. Ini sungguh menyenangkan sekali. Taat melakukan kehendak Tuhan, yaitu beribadah hanya kepada Tuhan, datang rajin kepada Tuhan, ya. Hatinya itu disegarkan oleh segala sesuatu yang dari Tuhan saja, baik itu puji-pujian, membaca firman Tuhan, juga kreativitasnya yang berkaitan dengan firman Tuhan. Nah, anak-anak, berikutnya, bayangkan kalau seperti gambar ini yang di sebelah kanan tante. Nah, ya, malas membaca Alkitab. Aduh, baca Alkitab terus. Tapi kalau main HP, ya, disuruh tidur pun sampai tadi yang gambarnya tadi di balik selimut masih HP-an, padahal sudah waktunya jam tidur. Tapi kalau suruh baca Alkitab tuh, ini contoh yang tidak baik. Aduh, disuruh membaca Alkitab, ya. Nanti jadinya nggak jadi anak-anak terang, lama-lama bisa jauh dari Tuhan. Nah, di situ masih ingat firman Tuhan ya tentang benih tadi itu. Nah, anak-anak, kalau benihnya tadi itu di tanah yang berbatu, ya, firman Tuhan itu cuman sekedar aja didengar, cuman sekedar aja dan nggak dipelajari. Paling kesannya jadi bosen, itu aja. Akan jadi seperti itu, ya. Jadinya firman malas baca Alkitab itu karena kondisi sekarang akan menjadi seperti itu, ya. Hatinya bisa kosong. Nah, tuh kayak gambarnya anak tadi tuh, yang di sebelahnya kan hatinya kosong. Beda yang gambar tadi, hatinya seperti tanah yang subur, siap ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Kalau malas baca Alkitab, tuh dilihat tuh, hatinya anaknya ini gambarnya ya kosong. Hati-hati loh. Mulai setengah hati, lalu kemudian kosong hatinya dengan kuasa Tuhan, dengan Roh Kudus, kosong semuanya. Aduh, jadinya ndak karu-karuan, bosen, ya, malas, marah, ya, dengan sekitarnya, mudah tersinggung, pokoknya semuanya yang ndak baik akan terjadi. Perasaan ini jadi ndak karu-karuan semuanya, ya. Kalian tidak akan bisa menguasai diri kalian. Kalian lupa pertolongan Tuhan, ya. Jadinya akan emosi, bisa marah, jengkel. Nah, itu tidak baik, ya. Jangan seperti itu anak-anak, ya. Taburi dengan firman Tuhan. Ikut sekolah minggu di live streaming. Bisa pujian, mendengarkan firman Tuhan, ada kreativitasnya. Wah, seneng loh. Pokoknya having fun deh di sekolah minggu walaupun dengan online, ya. Banyak loh kalau kalian mau mengikuti, ceritanya juga bagus-bagus, ya. Ntar ada panggung boneka juga, ya, keren-keren, ya. Tapi kalau hatinya tadi mulai, nah, lama-lama menjauh. Live streaming apa sih? Capek, bosen.
mendengarkan firman Tuhan HP-nya tapi selancar. Nggak boleh itu ya. Nah, Nak, akibatnya juga bisa terjadi seperti gambar ini. Takut akan hari esok. Aduh, gimana ini? Papa Mama tadi dengerin cerita, kondisinya lagi nggak enak. Sebagai anak Tuhan, ya kalian mendengarkan firman, kalian tahu apa yang harus dilakukan. Berdoa. Seperti tadi Bapak Samuel, ya, dia berdoa mintakan ampun untuk bangsa Israel juga, ya. Nah, anak Tuhan berdoa, jangan kalian ikut terbawa dengan ceritanya Papa Mama. Aduh iya ya, gimana ya? Jangan. Kalau kalian seperti itu, kalian juga bisa memberikan sedikit nasihat kepada Papa Mama. Pa, Ma, kalau aku mendengarkan live streaming sekolah minggu, ya Tuhan itu pasti tolong. Dan hanya Tuhan loh yang bisa menolong kita. Pertolongannya Tuhan itu tepat waktu. Ayo kita berdoa, kita baca Alkitab. Harus seperti itu, ya. Nah, anak-anak kalau sudah seperti itu akan ada kekuatan. Itu pasti ada kekuatan. Kita mendengarkan firman Tuhan, pasti ada kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya sekedar didengar, tapi yang paling penting dipercayai dan dilakukan dengan sepenuh hati. Berikutnya anak-anak, hal yang ketiga dari cerita yang tadi, 1 Samuel 7 ayat 5 mengatakan, lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Next, anak-anak, ya, gambar anak kecil berdoa, ya. Anak-anak, doa itu besar kuasanya, ya. Besar sekali kuasanya, dan ini sangat penting sekali. Kita kalau berdoa itu bercakap-cakap sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan, ya. Kita sampaikan semuanya sama Tuhan. Dan Tuhan itu selalu terbuka untuk mereka yang mau datang kepada Tuhan. Nah, di dalam Matius 26 ayat 41, juga Markus 14 ayat 38, di situ tertulis apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Daging ini badan kita itu terkadang terbawa dengan situasi yang tidak enak. Aduh, kapan ya semua ini berakhir? Corona ini kok lama sekali sih Tuhan, sudah 1 tahun lebih tidak bisa kemana-mana. Nggak bisa ke sekolah, nggak bisa ketemu sama teman-teman. Duh, ngapain lagi sih? Nah, itu daging kita lemah. Tapi kalau kita rajin berdoa, ya, dulu tante kalau ngajarin ke anak-anak sekolah minggu tante di cabang, ya, minim itu 5 kali bangun tidur. Nah, ya, mau makan, mau berangkat sekolah. Nah, mau belajar. Dan yang terakhir adalah, bukan yang terakhir, yang kelima ini adalah mau tidur malam. Tuh, minim 5. Ada yang ditambahi pada saat mau ulangan berdoa. Bagus itu, good. Good itu, anak Tuhan, good. Mau ulangan berdoa sebentar, good. Mau melakukan sesuatu, ya, berdoa dulu, bagus. Itu namanya anak Tuhan yang menjalankan, ya, menjadi pelaku firman Tuhan, taat kepada Tuhan, mau berdoa, bicara sama Tuhan, good. Dan Yakobus 5 ayat 10b, di situ dikatakan apa? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalian tadi sudah bisa melihat bagaimana Bapak Samuel berdoa sampai akhirnya bangsa Israel bisa menang melawan bangsa Filistin. Ini sungguh luar biasa. Demikian juga dengan kita, keadaan kita sekarang. Yakinlah, percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita pada saat yang tepat. Kita tidak pernah tahu, ya, kapan ini berakhir. Tapi percayalah, yakinlah, firman Tuhan sudah jelas menuliskan, ya, bahwa hanya Tuhan saja yang sanggup menolong melewati semua ini. Harus baca firman Tuhan, ikuti live streaming sekolah minggu dengan rajin, dan yang terutama jangan kecanduan handphone, ya. Ingat, kalian itu adalah anak-anak terang, anak Tuhan, harus beda. Anak-anak, sebagai penutup,
Ya, ayat masnya Tante ambil di dalam Mazmur 121 ayat 2. Ya, di situ dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Seperti biasa ya, kalian rekam ya, biar kalian bisa berulang kali mendengarkan sampai hafal. Ayat ini sungguh luar biasa ya. Ingat bahwa pertolongan itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dihafalkan, diimani, dipercayai ya, berdoa sama Tuhan. Ya, sampai di sini firman Tuhannya. Sebelum kita masuk di dalam doa penutup, kita pujikan satu pujian. Semua sudah pada tahu ya, pertolonganmu begitu ajaib. Yuk kita bangkit berdiri ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Lagu ini bagus sekali anak-anak ya. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Anak-anak, kita berdoa ya.
tutup mata, lipat tangan, ya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bagaimana pertolongan-Mu yang selalu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu sudah disampaikan, Engkau berkati setiap anak-anak yang pagi ini sudah mengikuti live streaming. Kuasa Roh Kudus membukakan hati mereka untuk tetap setia dengan sepenuh hati berjalan dalam terang firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, lawat setiap hidup anak-anak yang pagi ini mengikuti live streaming. Tuhan, Engkau juga memberkati para orang tua yang mendampingi atau siapapun yang bergabung dalam live streaming pagi ini, biar boleh mendapatkan berkat yang luar biasa, dan kami boleh ingat bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu, terus menerus, dan tidak pernah ada putusnya, dan hanya Tuhan saja satu-satunya yang bisa menolong kami. Tuhan, berilah kami kesehatan yang sempurna di dalam tubuh kami, jagai kami, lindungi kami dengan kondisi seperti sekarang ini. Tuhan, hanya Engkaulah tempat perlindungan kami, benteng kami. Kami hanya bisa berdoa memohon kemurahan dan belas kasih-Mu, biar Tuhan segera menghentikan virus pandemi Tuhan di bumi ini, supaya kami boleh kembali Tuhan beraktivitas secara normal. Juga berkati negara kami, negara Indonesia. Tuhan, tolong biar Tuhan berkati Bapak Presiden bersama seluruh stafnya Tuhan, untuk bisa mengatasi masalah pandemi corona ini dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Habis ini ada kreativitas, jangan lupa ya. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus berkati. Shalom adik-adik, kita akan membuat kreativitas. Ada disiapkan bahan-bahannya. Di sini ada gunting, pensil warna, spidol, kemudian setengah lembar kertas berukuran A4 adik-adik ya. Pertama-tama kita lipat adik-adik kertas ini seperti ini adik-adik, jangan terlalu ditekan ya. Kita seperti ini, kemudian kita lipat ke tengah sini adik-adik. Sisi satunya juga. Kemudian kita buka, kita lipat ke sebelah sini adik-adik seperti ini. Satunya juga adik-adik ya. Sudah seperti ini adik-adik. Kemudian kita lipat seperti ini adik-adik. Sisi satunya juga ya adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Kalau sudah adik-adik, kita buka, kita mau tulis judul firman Tuhan hari ini dan ayatnya adik-adik ya. Kalau sudah adik-adik, kita mau tutup, kemudian kita gambar batu di tengah-tengah sini adik-adik ya. Tante sudah selesai gambar, ini adik-adik batunya seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita gunting adik-adik ya. Seperti ini adik-adik, selamat membuat. Tuhan Yesus memberkati.